Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena kepadanya lah kita bergantung. Maka barang siapa yang bergantung kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, begitu juga seluruh para sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, dan seluruh para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan kita mudah-mudahan adalah termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga berhak untuk mendapatkan stempel termasuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita pada tanggal 13 Ramadan 1441 Hijriah, yang mana bertepatan pula pada saat ini tanggal 6 Mei 2020 Masehi. Insyaallah pada sore hari ini kita akan mengambil sebuah nasihat yang singkat dari surat At-Takasur. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takasur, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah
melupakan kalian, melalaikan kalian, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jangan begitu. Kalian sesungguhnya akan mengetahuinya. Kemudian jangan pula begitu. Sesungguhnya kalian akan mengetahuinya. Jangan begitu, ya. Jika kalian mengetahuinya secara pengetahuan yang yakin, maka kalian akan mengetahui tentang neraka jahim. Kemudian kalian akan melihatnya dengan mata yang yakin. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang tentang nikmat-nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara sahabat mufradat, alha yulhi, yang bermakna melalaikan atau melupakan. Kemudian zurtum zara yazuru, ziarah, berkunjung. Maqabir, makbarah, yaitu kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surat ini dinamakan dengan surat At-Takasur, yang diambil dari kalimat atau kata di ayat pertama di surat ini. At-Takasur adalah yang bermakna bermegah-megahan. Ya. Takasur berasal dari kata kasir, bermakna banyak. Dan ini adalah khitabullah, yang mana lawan bicara di sini adalah, yang Allah ingin tegur di sini adalah lil mushtaghillina bi jam'il mal, untuk orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta, memperbanyaknya dengan tujuan untuk bermegah-megahan dan saling berbangga diri. Ya. Maka orang-orang yang mengumpulkan harta, yang mencari harta dengan segala caranya, ya, baik yang halal maupun yang haram, intinya adalah mendapatkan uang. Maka ketika dia mendapatkan uang ini, uangnya semakin banyak, hartanya semakin melimpah, maka dia dilalaikan dengan harta tersebut. Dari apa? Dari mentaati Allah dan Rasulnya. Sehingga famatu walam yuqaddimu li anfusihim, sehingga kemudian dia mati tetapi tidak membawa persiapan apapun untuk dirinya sendiri. Apa itu? Kebaikan. Kenapa? Karena sibuk mencari harta, karena sibuk bermegah-megahan, karena sibuk dengan kemewahan yang ada. Ya. Sehingga Allah katakan di sini alha. Ya. Alha, yaitu melalaikan. Ya. At-takasur al-amwal litafakhur biha. Bahwasanya takasur di sini berbanyak-banyak. Apa itu? Biasanya orang dibuat lupa dengan hartanya. Namun para ulama tafsir mengatakan at-takasur di sini, bermegah-megahan di sini, yaitu ya, bermegah-megahan dengan harta, kedudukan, dan banyaknya anak. Kenapa? Mereka saling membanggakan diri dengan hal-hal yang seperti ini. Sehingga dalam firman yang lain Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Di dalam ayat itu Allah katakan, ya,
hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai anak-anakmu, ya, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melupakanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tegaskan itu dalam surat Al-Munafiqun. Dan Allah tegaskan lagi dalam surat At-Takasur di sini. Kenapa? Karena memang kebanyakan kita, kebanyakan manusia itu lalai. Kenapa? Karena sibuk dengan hartanya. Ini senada dengan ayat yang kemarin yang sudah kita bahas dalam surat Al-Humazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan setiap hari, ya, terus menghitung-hitungnya. Kenapa? Dibuat lalai dengan hal ini. Ya. Maka di sini at-takasur, bermegah-megahan. Kemudian Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Bahwasannya hal-hal yang bermegah-megahan ini, begitu juga dengan kedudukan, dengan harta dan sebagainya, ya. Dia merasa bangga diri dengan hal-hal yang seperti ini. Sampai kapan? Kapan dia berhenti? Sampai dia masuk ke dalam kubur. Sampai, ya, ulama mengatakan ini adalah kinayah, yaitu bermakna kematian. Sampai kematian itu datang, baru dia bisa sadar. Sehingga kematianlah yang bisa akan menyadarkan dia. Namun ingat, ketika seseorang sudah mengalami yang namanya kematian, ya, biasanya mustahil untuk bisa kembali. Sehingga dalam surat Al-Munafiqun itu juga Allah katakan ketika orang sudah mati, ya, ketika orang sudah mati, dia mengatakan apa? Ya, bahwasannya ya Allah, tangguhkan kematianku, hidupkan aku kembali. Ya, fa'as-saddaqa, kalau aku dihidupkan kembali, ditangguhkan kehidupanku, aku mau bersedekah. Seakan-akan dia paham di sini, ternyata apa? Harta yang selama ini dia kejar, harta yang selama ini dia cari, ternyata apa? Sudah melupakan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan fa'as-saddaqa, yang dia inginkan di awal adalah bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah adalah amalan yang begitu sangat mudah. Amalan yang sangat mudah. Salat membutuhkan waktu. Ya. Sedangkan masalah sedekah, ya, berbeda. Dia bayarkan, selesai. Dalam waktu 1 detik, dalam waktu 2 detik, selesai. Ini sedekah. Sehingga yang dia minta ketika nanti kalau sudah mati, ditangguhkan kehidupannya, ditangguhkan kematiannya, atau dihidupkan kembali adalah untuk bisa bersedekah. Disinilah Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kubur. Namun penyesalan di dalam kubur tidak akan merubah nasibnya. Taubat yang dia sudah lakukan tidak akan berguna. Istighfar yang dia ucapkan hanya sia-sia. Ketika dia sudah dibalut dengan lembaran kain-kain putih, dimasukkan ke dalam kuburnya, kemudian ditumpuk dengan tanah dan ditinggal, di sanalah Allah akan pertanyakan semuanya. Di saat itulah bahwasannya kehidupan yang sebenarnya dimulai. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah katakan di sini, kalla, jangan begitu. Jangan sampai harta kalian yang sekalian selama ini kejar, jangan sampai melupakan kalian. Kenapa? Kalla saufa ta'lamun. Sesungguhnya pasti kalian akan melihat. Summa kalla saufa ta'lamun. Tikrar, diulang ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ditambahkan kata-kata summa. Tujuannya adalah menguatkan. Betul, pasti.
kalian pasti akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ketika kalian nanti melihat dengan ainul yaqin, ya, ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, kalian pasti, ya, pengetahuan tentang neraka, nanti kalian apa? La tarawunnal jahim, akan melihat yang namanya neraka jahim. Jahim ini adalah termasuk nama-nama neraka, bukan tingkatan. Ya, sehingga banyak nama-nama neraka itu. Ada namanya Jahannam, ada namanya yaitu sama seperti ini Jahim, ada namanya Sa'ir. Ya. Ada lagi namanya Hutamah yang kemarin sudah kita bahas. Ada namanya Hawiyah. Ada namanya Lawa. Macam-macam namanya. Semua ini menunjukkan satu makna. Semuanya adalah neraka. Jahim, la tarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Betul, kalian akan melihatnya dengan 'ainal yaqin, dengan mata penuh keyakinan. Sehingga para ulama menjelaskan tentang, sering kita mendengar dengan istilah ilmul yakin, ainul yakin, baru haqqul yakin. Ya, ilmul yakin pengetahuan, ainul yakin melihat, haqq ini sudah merasakan tingkatan tertinggi. Kalau diibaratkan seperti madu, ya, ketika kita mendengar kabar seumpama di Ar-Raudah ada madu. Kita sudah mendengar, oh iya di Ar-Raudah, di Mushola Ar-Raudah ada madu. Kemudian kita datang ke Ar-Raudah, oh iya betul. Iya, saya melihat ada madu di Ar-Raudah. Kemudian apa? Dia ambil, dia minum. Ini namanya haqqul yakin. Dia langsung merasakan. Maka begitu juga di akhirat nanti. Dia sudah paham. Ada pelajaran ilmu yakin. Pelajaran tentang neraka jahim. Nanti pasti dia akan melihat tentang neraka jahim tersebut. Kemudian saat itulah summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka pada saat itulah bahwasannya pasti, Allah katakan la, takkid, nunnya bertasydid. Latus'alunna. Ini menunjukkan pasti kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan. Pasti Allah akan pertanyakan semuanya. Nikmat-nikmat tersebut pasti Allah akan tanyakan. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya, ya, tidak akan melangkah seseorang itu pada hari kiamat, tidak akan mampu melangkahkan kakinya kecuali ditanya 4 hal terlebih dahulu. Allah akan bertanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya. Allah akan tanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia bawa. Pasti semua kita. Dan masa muda kita ini untuk apa? Allah akan tanya. Ya. Harta yang selama ini kita kejar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, dari mana kita peroleh. Bayangkan kalau ada harta, mungkin dari hasil curian, mungkin dari hasil subhat, mungkin dari hasil riba, semua Allah akan tanyakan. Ini namanya latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, satu persatu. Sehingga semakin banyak dia pernah merasakan nikmat ketika di dunia, maka semakin lama dia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, maka dari itu
perlu kita ketahui bahwasannya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul meriwayatkan hadis ini, tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia, mengajarkan kepada kita apa yang Allah berikan kepada kita maka disyukuri. Apapun yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik untuk kita sehingga disyukuri. Dengan rasa syukur itulah akan muncul sifat qanaah, akan muncul sifat puas pasti. Tapi ketika ini tidak ada, kufur akan menimbulkan efek hukum yang lainnya. Karena tidak terima, ya Allah kok cuman segini. Akhirnya apa? Digunakan dengan hal-hal yang buruk dan sebagainya. Kenapa? Di awal dia sudah salah. Sehingga ketika kita mendapatkan rizki apapun itu, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Gunakan nikmat ini sebaik-baik mungkin. Bayangkan jika antum sekarang ditanya oleh Allah, ya, jam ini saja ditanya oleh Allah, di mana kamu peroleh? Atau mungkin harta kita, yang harta mungkin gaji kita 1 juta, 2 juta, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana ini? Oh, saya dari bekerja ya Allah. Terus kamu bawa kemana? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ayat-ayat yang tadi kita baca ini telah dinamakan dengan at-takasur. Kenapa? Karena kita senang bermegah-megahan. Tujuan kita bermegah-megahan, ya, tujuannya adalah at-tafakhur, untuk membanggakan diri sendiri. Bahkan mohon maaf, banyak di media sosial, banyak, ya, kita melihat banyak ada orang-orang yang, ya, mengekspos, mengupload kekayaannya dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Littafakhur, hanya untuk berbangga-bangga diri saja. Karena memang sifat manusia tersebut, ya, pada fitrahnya senang dengan yang begini, senang dengan namanya harta. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika itu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sedang membaca Alhaakumut Takasur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Maka Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Apakah, ya, engkau memiliki wahai anak Adam? Sesungguhnya min malika illa ma'akal tafa'afnaita. Sesungguhnya harta yang kamu miliki itu adalah apa yang kamu makan. Ya. Kemudian Rasul katakan apa? Ya. Labista fa'ablaita, yaitu apa yang kamu pakai dan rusak, sudah rusak, pakaian. Au tasaddaqta fa'amdaita, apa yang kalian sedekahkan itulah, ya, yang tersisa itulah yang menjadi harta kalian. Dalam riwayat yang lain, wa masiwa dzalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Selain daripada itu, ternyata harta yang selama ini kita kumpulkan akan pergi, sirna wa tarikuhu linnas, akan menjadi peninggalan bagi manusia yang ada generasi setelah kita, yaitu anak-anak kita. Mereka yang menikmati, bukan kita. Maka sesungguhnya harta yang kita miliki adalah apa yang bisa kita makan, dan apa yang bisa kita pakai, dan apa yang sudah kita sedekahkan. Itulah sebenarnya harta kita. Maka seakan-akan mengajarkan di sini, seberapa sedekah kita, itulah yang kita bekal nanti di hari kiamat. Ya. Namun itulah manusia, fitrahnya manusia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya manusia itu senang dengan harta. Ketika dia sudah memiliki harta, ya, dia memiliki 2 bukit emas, pasti dia akan minta bukit emas yang ketiga. Sampai kapan dia selesai dari hal itu? Sampai tanah ini memenuhi mulutnya. Artinya di dalam kubur baru selesai. Inilah fitrahnya manusia. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, silakan. Segala sesuatu silahkan kita nikmati. Apabila dia halal silahkan. Tetapi ingat,
kita berusaha jangan sampai apa yang kita kejar selama ini, apa yang kita miliki selama ini melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lupa, Allah tegur kita dengan la tarawunnal jahim, pasti dia akan melihat neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian mungkin pesan nasihat yang dari surat At-Takasur yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah bisa melaksanakan syariat di dalam Islam ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bisa menjadi wasilah, menjadi tawasul kebaikan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.